pukul 12.52 siang waktu Indonesia Barat. 23 September 2025. Langit timur tengah mendadak bergemuruh. Suara deru mesin perang terdengar dari 4 penjuru. Gaza, perbatasan Sinai, Teluk Persia, dan gurun Ramlat di Yaman. Rudal-rudal berkecepatan tinggi melesat deras, menghantam 4 markas IDF di jantung Israel. Dunia dikejutkan oleh kenyataan yang selama ini dianggap mustahil. Hamas, Mesir, Iran, dan Yaman resmi bersatu dalam satu aliansi militer. Koalisi yang sebelumnya hanya sebatas isu kini menjelma menjadi ancaman nyata bagi Israel. Kekuatan-kekuatan yang kerap berseberangan kini berada di satu garis komando di sebuah ruang bawah tanah rahasia di Iran. Para jenderal dan komandan tertinggi berkumpul di meja strategi di atas peta penuh titik merah menyala. Mereka menyusun rencana besar serangan serentak dengan satu tujuan tunggal: meruntuhkan pertahanan militer Israel hingga ke akarnya. Tak lama setelah pertemuan itu, serangan pun datang bertubi-tubi, terencana dan mematikan. Israel yang selama ini merasa aman di bawah bayang-bayang sekutunya, kini berdiri sendirian di medan tempur. Dalam serangan kilat yang nyaris tak terpikirkan, 4 markas besar IDF hancur dalam satu malam. Hanya dalam hitungan jam sejak serangan dimulai, laporan korban jiwa dari pihak Israel mencapai angka yang mengejutkan dunia. 18.000 prajurit IDF gugur. Pukul 22:45 waktu Israel di pangkalan militer Nahal Oz. Sebagian tentara IDF baru saja menyelesaikan latihan malam. Beberapa masih berada di lapangan memeriksa peralatan, sementara yang lain sudah beristirahat di barak. Sebagian tertidur lelap, sebagian berjaga di pos pengamatan. Tiba-tiba puluhan rudal Qassam dan Fajar 5 melesat dari Gaza, membelah keheningan malam. Sebagian rudal menghantam gudang amunisi, memicu bola api raksasa. Tanah bergetar, lampu-lampu barak padam, dan suara jeritan mulai terdengar di seluruh kompleks. Tentara yang berjaga berlarian sambil berteriak. Ada yang mencoba membangunkan rekan-rekan mereka yang tertidur. Namun, sebelum mereka sempat mengatur barisan, gelombang kedua rudal kembali menghantam sisi barat pangkalan. Barak runtuh sebagian, kendaraan militer terbakar, dan tubuh-tubuh berhamburan. Tim medis lapangan IDF bergegas datang membawa tandu, tetapi mereka tak sempat bekerja lama. Baru beberapa korban diangkat, serangan susulan kembali menghantam titik yang sama, menghancurkan jalur evakuasi. Dalam beberapa menit, sekitar 4.000 prajurit IDF gugur, ratusan luka parah, dan puluhan kendaraan militer hancur berserakan. Pukul 23.30, tak lama berselang ketika debu serangan Gaza belum juga reda, langit gurun Negev kembali diterangi cahaya api. Dari arah barat gurun Sinai, rudal-rudal R-300 Mesir melesat dengan kecepatan tinggi membelah langit gelap menuju pangkalan udara Hazrim. Di pangkalan itu, tentara cadangan IDF baru saja kembali dari latihan penerbangan. Beberapa pilot tertidur di mes, sementara teknisi masih memeriksa pesawat tempur F-16 di hanggar. Mereka tak pernah menyangka dalam hitungan detik langit di atas, mereka akan berubah menjadi neraka. Rudal pertama langsung menghantam dan merobek atap hanggar, menghancurkan 2 jet tempur sekaligus. Api membumbung tinggi. Tentara yang berjaga berhamburan keluar, berteriak memanggil rekan-rekan mereka yang masih tidur. Belum sempat semua dievakuasi, rudal kedua menghantam depot bahan bakar. Ledakan hebat memicu kebakaran besar yang menjalar ke barak tidur. Puluhan tentara terjebak di dalam. Tim penyelamat yang datang dengan kendaraan lapis baja ikut terkena hantaman gelombang ketiga. Dalam waktu kurang dari 1 jam, diperkirakan 5.000 prajurit IDF tewas, termasuk beberapa perwira senior. Jalur utama menuju Negev pun lumpuh, menyulitkan bala bantuan. Pukul 00.10, beberapa menit setelah serangan di Negev mereda, gelombang baru datang lagi. Kali ini dari timur. Iran meluncurkan rudal balistik Hibarsekan dari gurun timur, mengarah langsung ke jantung komando Israel, Tel Aviv. Di markas besar Kriya,
Sebagian pasukan IDF masih sibuk menyusun rencana evakuasi korban dari Gaza dan Negev. Di sisi lain, ratusan tentara sudah kelelahan, tertidur di lorong-lorong gedung. Tiba-tiba ledakan mengguncang lantai komando, memutus listrik dan komunikasi. Tentara yang berjaga berlari mencari perlindungan, sementara yang tertidur terjebak di balik reruntuhan. Tim medis yang baru saja tiba dari utara membawa korban luka ke ruang darurat. Namun, rudal kedua menghantam tepat gedung rumah sakit, menewaskan hampir seluruh tim evakuasi dan semua pasien, dokter, perawat yang berada di rumah sakit. Dalam sekejap, sekitar 6.000 prajurit IDF tewas, termasuk sejumlah perwira komando pusat. Pusat komando Israel pun lumpuh dalam waktu 2 jam. Pukul 00.30, saat para prajurit yang selamat masih sibuk mengevakuasi rekan-rekan mereka di Tel Aviv, sirene Israel kembali meraung. Kali ini datang dari selatan. Menjelang subuh, rudal jelajah Yaman meluncur deras menuju pelabuhan militer IE. Malam itu, sebagian pasukan laut IDF baru saja menyelesaikan patroli rutin, sementara yang lain sudah tertidur lelap di dalam kabin kapal. Pelabuhan terlihat lengang, hanya beberapa regu jaga yang masih aktif berpatroli di dermaga. Tiba-tiba ledakan dahsyat mengguncang dermaga barat. 2 kapal perang langsung terguling, menghantam sisi pelabuhan. Api mulai menjalar ke saluran bahan bakar. Tentara yang berjaga berlarian. Beberapa sempat memutus aliran minyak untuk mencegah kebakaran lebih luas. Sementara yang lain berusaha mengevakuasi rekan-rekan mereka yang terjebak di kabin. Namun rudal kedua menghantam gudang logistik. Dentumannya memecahkan kaca-kaca menara pengawas dan memicu ledakan beruntun dari amunisi yang tersimpan. Kobaran api makin meluas. Asap hitam menutupi pandangan. Tim medis laut yang datang dengan kapal cepat belum sempat menurunkan semua peralatan ketika gelombang ketiga serangan tiba. Ledakan ini menghantam jalur suplai bahan bakar dan menenggelamkan satu kapal bantuan yang sedang bersandar. Hanya dalam hitungan menit, sekitar 3.000 prajurit IDF tewas. Banyak dari mereka terperangkap di dalam kapal yang terbakar, terhempas gelombang laut bersama pecahan kapal, dan terhimpit reruntuhan dermaga. Puluhan lainnya luka bakar parah dan jalur evakuasi menuju pelabuhan selatan lumpuh total. Dalam waktu kurang dari 5 jam, 18.000 prajurit IDF tewas. 4 pangkalan strategis lumpuh. Jalur evakuasi berulang kali jadi sasaran serangan susulan. Pertahanan Iron Dome kewalahan menghadapi serangan berlapis. Pukul 6.15, matahari mulai naik di ufuk Timur Tengah. Tetapi Israel terbangun dalam kepungan asap dan sirena. 4 pangkalan strategisnya hancur. Jalur evakuasi porak-poranda dan komunikasi pusat belum pulih sepenuhnya. Rumah sakit di Tel Aviv, Berseba, dan Askelon kewalahan. Lorong darurat dipenuhi prajurit luka bakar, beberapa tanpa identitas karena seragam mereka hangus terbakar. Keluarga korban memadati gerbang rumah sakit. Sebagian menangis, sebagian mencari kabar yang tak kunjung datang. Di markas cadangan militer, jenderal-jenderal senior mengadakan rapat darurat. Peta digital yang biasanya penuh titik koordinat, kini mati total. Sebagian panglima lapangan hilang kontak. Sebagian meminta izin mundur taktis karena kekurangan amunisi dan personel. Sementara itu, di Knesset, pemerintah menggelar sidang darurat nasional. Perdana Menteri menghubungi Washington, London, dan Berlin, meminta bantuan logistik dan pertahanan udara tambahan. Namun, respons yang datang hanya berupa pernyataan sedang dipertimbangkan. Pukul 7.10, warga sipil di selatan mulai mengungsi. Jalur menuju utara macet total. Rantai pasokan bahan bakar ke pangkalan udara utama lumpuh. Beberapa stasiun televisi menghentikan siaran reguler, menggantinya dengan peringatan darurat dan imbauan tetap di rumah. Sementara itu, di garis depan Gaza dan Sinai, Hamas dan Mesir memperkuat barisan. Di Teluk Persia, radar mendeteksi pergerakan kapal perang Iran semakin mendekat. Di Laut Merah, pasukan Houthi Yaman bersiaga untuk gelombang kedua.
Israel pun menyadari satu hal. Serangan semalam bukanlah akhir, melainkan permulaan. Siang itu langit Israel kembali berwarna abu-abu. Sisa-sisa ledakan semalam masih terlihat. Puing-puing logam berserakan, jalan-jalan tertutup debu, dan bau bahan bakar terbakar menguar di udara. Kota-kota yang biasanya ramai kini seperti berhenti bernapas. Sirene tak lagi memekakan telinga, tapi keheningan justru lebih mencekam. Di pusat kota Tel Aviv, bekas markas militer yang luluh lantak menjadi monumen sunyi. Jalan-jalan kosong dipenuhi kendaraan militer terbengkalai. Beberapa dengan pintu terbuka seolah pengemudinya kabur tanpa sempat mematikan mesin. Sementara itu, rumah sakit darurat dibangun di lapangan terbuka. Dokter bekerja tanpa tidur. Perawat berpindah dari satu tenda ke tenda lain, dan relawan berjuang menenangkan keluarga yang kehilangan kabar. Di luar pagar, antrean panjang warga mengular, membawa makanan, selimut, atau hanya mencari nama yang tak ada di daftar. Di layar kaca dunia internasional, para analis memperdebatkan siapa yang memulai, siapa yang harus bertanggung jawab, dan apa langkah selanjutnya. Amerika Serikat dan Uni Eropa mendesak deeskalasi. Negara-negara Timur Tengah menggelar pertemuan tertutup, khawatir konflik meluas ke perbatasan mereka sendiri. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus bergema. Berapa banyak lagi generasi yang harus tumbuh dengan warisan dendam sebelum manusia benar-benar belajar berhenti? Sejarah telah mencatat ribuan perang dan pola yang sama terus berulang. Rakyat yang tidak ikut memutuskan peranglah yang paling banyak membayar harganya. Anak-anak kehilangan orang tua, kota-kota kehilangan masa depan. Dan setiap rudal yang jatuh hanya melahirkan lebih banyak alasan untuk membalas. Perang tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Ia hanya menunda luka, menyembunyikan bara di balik abu, lalu mewariskannya pada anak-anak yang belum mengerti arti bendera, tetapi sudah tahu arti kehilangan. Di balik kisah ini, ada satu pesan yang ingin kita ingatkan, bahwa kekuatan sejati bukanlah siapa yang punya rudal lebih banyak, tetapi siapa yang berani menghentikan tembakan lebih dulu. Kompromi memang tidak selalu adil. Perundingan tidak selalu memuaskan semua pihak, dan perdamaian tidak selalu terasa sebagai kemenangan. Tapi setiap keputusan damai selalu lebih murah daripada satu rudal yang ditembakkan. Kita semua lahir di tempat yang berbeda dengan bahasa dan kepercayaan yang mungkin tidak sama. Namun, kita semua menginginkan hal yang sama, masa depan yang aman bagi anak-anak kita. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap strategi ada wajah manusia. Di balik setiap laporan korban ada keluarga yang menunggu di rumah. Dan di balik setiap perang, ada pilihan yang sebenarnya bisa diambil untuk tidak memulainya. Narasi ini adalah fiksi spekulatif, disusun untuk edukasi, refleksi, dan analisis geopolitik. Nama, tempat, dan peristiwa di dalamnya tidak dimaksudkan untuk memprovokasi atau menyudutkan pihak manapun. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Dukung terus penyebaran pesan perdamaian dengan cara yang sederhana. Menonton, membagikan, dan mengajak lebih banyak orang untuk berpikir sebelum percaya pada narasi perang. Karena pada akhirnya, sebuah cerita bisa berakhir, tetapi luka perang nyata akan terus membekas jika manusia lupa mengambil pelajarannya.